Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih kepada para peserta yang menyimak secara live maupun melalui rekaman. Pada kesempatan majelis kali ini, saya akan coba membahas satu topik terkait dengan konsep universitas, ya. Universitas dalam perspektif homeschooling, di mana kita sudah mengenal istilah ini, mungkin sudah dari awal proses bersekolah ya, kita sudah mengenal konsep universitas atau nama universitas. Kemudian baru-baru ini beberapa hari di media sosial, di dunia internet ada pemberitaan tentang Universitas Republik Indonesia yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi beliau menggagas dengan membentuk sebuah badan baru, Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan ya, yang merupakan kelanjutan dari pendirian Sekolah Garuda ya, yang sebelumnya sudah sempat dijalankan ya, atau diuji cobakan di beberapa tempat ya. Saya tidak terlalu menyimak proses pendirian sekolahnya dan tidak terlalu menyimak perdebatannya, tapi yang jelas banyak pihak yang mengkritisi ya proses pendiriannya, dipimpin oleh gubernur, kemudian melibatkan tentara. Mungkin agak mirip dengan MBG dan Kopdes Merah Putih ya, jadi ada melibatkan tentara, kemudian terpisah dengan unsur-unsur sebelumnya, atau ini didirikan betul-betul sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang baru seperti koperasi desa tidak mengaitkan dengan koperasi unit desa yang sebelumnya ada di desa. Kemudian juga MBG, dapur-dapur dibentuk baru tidak melibatkan lembaga atau unit atau badan yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini betul-betul ide yang bisa kita anggap ide orisinal atau proyek yang orisinal ya, proyek baru lah. Nah, sebenarnya seperti apa sih universitas itu? Nah, saya akan coba sedikit sharing. Ini tadi sempat slide saya buat. Saya akan coba bagikan dulu ya, saya bagikan layar. Nah, supaya nggak terlalu melebar sharingnya. Jadi ini universitas dalam perspektif homeschooling. Nah, kita sebelum kita diskusi dan pembahasan lain, kita coba bahas dulu berdasarkan slide ya, supaya lebih efektif waktunya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama, karena ini suara saya sudah bindang ya, sudah agak habis. 2 hari ini hilang, ini baru muncul, tapi harus membuka majelis ini. Jadi universitas dalam perspektif homeschooling ini kita harus melihat dulu dari standing position keluarga homeschooling atau POV-nya. Bagaimana point of view, cara memandang atau sudut pandang yang dimiliki oleh keluarga homeschooling. Homeschooling itu biasa mempraktekkan sesuatu yang sifatnya personal, yang sifatnya fleksibel dan terkait dengan hubungan dengan keluarga. Ya, jadi ini salah satu keunggulan ya, keunggulan yang boleh dikatakan hanya ada di keluarga homeschooling gitu ya, karena yang mempraktekkan sekolah atau katakanlah yang sekarang disebut pesantren itu agak berbeda atau tidak memiliki hal ini. Yang berikutnya kita lihat dari sisi apa yang kita pandang ya, objeknya sebagai yang akan kita nilai sekarang kita diskusikan, yaitu universitas. Universitas memiliki struktur dan manfaat sebagai pendidikan formal tingkat tinggi. Mereka punya kurikulum yang terstandar, kemudian memiliki gelar, pengakuan bahkan secara internasional, pengakuan di dunia kerja dan lain sebagainya. Kemudian jaringan, ya, universitas memiliki jaringan tempat bertemunya ribuan bahkan
puluhan ribu mungkin di beberapa kampus ya, untuk membangun koneksi. Jadi dengan berbagai latar belakang, keragaman potensi, dengan keragaman disiplin ilmu, mereka bersosialisasi, berrelasi, berhubungan, saling timbal balik, saling memberi manfaat, kemudian bertukar dan bersinergi. Ini yang ada di kampus ya, di tempat lain tidak ada. Ya, jadi keunggulan kampus selain dia pendidikan formal yang diakui, terstandar dan sifatnya global, juga memiliki jaringan sosial atau networking yang sangat luar biasa, yang sepertinya tidak ada di tempat lain, ya di lembaga sosial lain. Kemudian ada fasilitas dan sumber daya, ada laboratorium, perpustakaan, dan unit-unit belajar atau fasilitas belajar yang juga hampir tidak mungkin dimiliki oleh selain universitas. Ya, universitas punya kemampuan yang besar untuk membangun sebuah laboratorium yang besar, yang lengkap dengan berbagai fasilitas untuk berbagai disiplin ilmu, dari teknik, komputer, mungkin ya, laboratorium mungkin sains, biologi, kimia, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian perpustakaannya pun bisa besar ya, bisa menyaingi perpustakaan umum daerah yang dibentuk oleh Pemda, atau taman bacaan yang ada di masyarakat. Perpustakaan di kampus itu bisa berupa gedung yang besar, ya bisa lebih besar dari perpustakaan umum daerah gitu. Itu hanya ada di universitas. Ya. Jadi wajar kalau orang menganggap universitas sebagai sesuatu yang sangat penting, dan wajar kalau banyak yang ingin sekali masuk ke dalam universitas. Kemudian kita lihat sebenarnya universitas itu apa. Nah, mereka punya fungsi ya. Universitas memiliki fungsi yang disebut dengan 3 pilar perguruan tinggi ya. Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, yang itu ada prosesnya berlangsung biasanya di kelas atau mayoritas di kelas, dengan dosen yang mengajar, dengan kurikulum yang tadi terstandar, dan dilakukan oleh para ahli ya. Pengajarnya itu kalau sekarang bahkan sudah hampir wajib untuk bergelar doktor, artinya hampir tidak ada dosen yang gelarnya master atau S2, apalagi yang hanya lulusan S1 dulu, hampir tidak ada sekarang. Semakin sedikit atau sudah tidak diakui memang secara sistem. Kemudian perguruan tinggi atau universitas juga melakukan penelitian dan pengembangan. Di sini ada risetnya, laboratorium dan perpustakaan itu tempat riset. Kemudian para dosen atau para pengajarnya pun melakukan riset secara rutin. Setiap semester mereka punya yang disebut BKD, beban kerja dosen, itu selain pendidikan ada penelitian. Jadi wajib melakukan penelitian. Kemudian biasanya mereka para dosen itu membuat proposal, diajukan kepada kementerian, ataupun proyek-proyek yang diajukan kepada sponsor-sponsor penelitian yang lain. Kemudian yang ketiga, pengabdian masyarakat. Universitas atau perguruan tinggi itu punya kewajiban mengabdi pada masyarakat ya, untuk berhubungan dengan masyarakat, untuk menangkap problem masyarakat dan menyelesaikannya. Jadi risetnya tadi juga biasanya dikaitkan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian mereka juga mengabdi dalam bentuk praktikum ya, kemudian praktek mahasiswa, seperti praktek kerja lapangan gitu ya, seperti PKL atau magang, biasanya diterjunkan ke masyarakat dalam beberapa waktu, misalnya sebulan 2 bulan, mereka tinggal di masyarakat, bergaul dengan kelurahan, desa, atau unit-unit masyarakat yang lain. Kemudian dosen-dosennya pun biasanya ya mengisi pengajian, ya, membina petani, kemudian juga menjadi instruktur ya, di beberapa unit yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ini dilaporkan dalam struktur beban kerja dosen juga, kemudian juga dalam bentuk laporan kegiatan perguruan tinggi atau universitas yang ini akan berpengaruh terhadap akreditasi atau penilaian sebuah perguruan tinggi atau kampus, apakah ia berkualitas atau tidak, apakah unggul atau tidak. Jadi selalu memuat 3 aspek ini. Jadi 3 pilar perguruan tinggi memang ini hanya ada di perguruan tinggi ya. Mungkin kalau unit-unit belajar yang lain tidak bisa melakukan 3 hal ini secara komprehensif, secara integral gitu ya. Ini keunggulannya. Jadi bisa melakukan ini. Meskipun yang lain pun
mungkin bisa dalam skala yang lebih kecil atau bisa mengambil peran salah satunya, ya. Jarang atau sulit melakukan ketiganya secara integral, apalagi rutin gitu ya, yang dilakukan perguruan tinggi itu rutin. Nah, akan tetapi, nah di sini ada masalahnya yang kita coba tawarkan nanti pandangan homeschool. Ya, homeschooling punya pandangan yang lebih kritis, tapi sebelum masuk ke sana kita lihat dulu ternyata sudah ada beberapa pertanyaan, gugatan, kekhawatiran terkait dengan universitas. Universitas sudah diramalkan yang pasca pandemi ya, di 2021 sudah muncul buku How University Die. Jadi gimana universitas itu bisa mati. Matinya mungkin kita nggak membahas buku ini ya, tapi sudah ada yang meramalkan lah. Gitu. Ya, salah satunya terkait dengan perubahan struktur sosial, inovasi-inovasi teknologi yang bermunculan, dan kita sampai di zaman yang disebut dengan apa nih, VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ya, jadi volatil, ya fluktuatifnya tinggi, perubahannya sangat besar, drastis. Kemudian uncertainty, yaitu tidak pasti, atau tidak banyak ketidakpastian, ya, mungkin karena volatil tadi ya. Kemudian adanya complexity, semakin kompleks, ya, semakin saling terhubung, semakin saling mempengaruhi. Apapun perubahannya di satu sudut negeri atau di satu ujung dunia akan berpengaruh. Ya. Yang ribut misalkan di Selat Hormuz Amerika dengan Iran, ya tiba-tiba ya harga bensin naik gitu ya, jadi atau jadi minyak goreng jadi langka dan lain sebagainya. Itu banyak sekali kompleksitas yang semakin terhubung cepat ya. Ada berita pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya itu berseliweran, dan dalam hitungan menit ya, sudah bisa mendapatkan respon dari masyarakat dan bahkan bisa merubah emosi masyarakat. Kemudian ambiguity. Nah, jadi banyak hal yang membuat ragu-ragu karena tidak jelas. Banyak hal yang kelabu, yang mengawang-awang. Ya. Selain tidak pasti juga jadi tidak jelas. Ya. Nah, ini istilah yang diperkenalkan oleh seorang apa nih, pakar leadership ya, leadership dari Amerika. Nah, kita pinjamlah istilahnya untuk menggambarkan bahwa kita ada di zaman VUCA, atau istilahnya mungkin yang lebih populer di Indonesia disrupsi ya, disrupsi. Zaman yang penuh gangguan, zaman yang penuh apa ya, yang bising, yang berisik, ya, saling mengganggu, kemudian sulit mencari keheningan dan ketenangan gitu ya. Nah, karena perubahan zaman inilah maka perlu adanya relevansi, ya, perlu ada reinterpretasi atau reorientasi perguruan tinggi ya. Di sini ada kampus ini harus berubah dan memang sedang proses berubah ya. Kalau di perguruan tinggi itu banyak berubah ya, proses e-learningnya, proses belajarnya, kemudian kurikulumnya sekarang bahkan diminta kalau nggak salah paling lama ya, atau secara rutin ya setiap tahun harus mengupdate kurikulum, mengupdate buku referensi gitu ya. Penelitian-penelitiannya pun semakin up to date ya, melihat perkembangan dan selalu dihubungkan dengan kondisi zaman, selalu dengan perubahan-perubahan. Nah, di sini kita lihat paling tidak ada tiga pilar yang harus tetap relevan ya, kalau masih mau universitas itu hidup atau eksis di tengah masyarakat ya, kalau nggak mau mati, kalau nggak mau kolaps. Pertama, kampus di sini ini istilah aja ya, kampus merdeka dan agile. Agile itu gesit ya, atau responsif terhadap perubahan dan mampu beradaptasi. Kemudian ini istilah juga ya, inovasi dan riset berdampak. Jadi kalau sebelumnya di Indonesia dikenal dengan kurikulum merdeka dan kampus merdeka, sekarang ini ada pendidikan berdampak. Pendidikan berdampak, sesuatu yang memang harus dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Kenapa? Harus memang selain kampusnya itu agile, mampu berubah secara manajemen, secara kurikulum, tapi juga harus secara berkesinambungan ya, melakukan inovasi. Kemudian juga penelitian-penelitiannya harus berpengaruh di masyarakat dan memberikan manfaat gitu pada masyarakat. Kemudian di sini proses belajarnya pun tidak bisa dibatasi lagi, meskipun sekarang makin
semangat industri dengan pembatasan masa studi dan lain sebagainya, tapi perguruan tinggi harus mulai menerima konsep lifelong learning atau pembelajaran seumur hidup. Salah satunya dengan membuka kepesertaan atau membuka akses pembelajaran kepada masyarakat luas. Jadi siapapun boleh belajar di perguruan tinggi, ya, semakin terbuka. Sekarang sudah mulai ada namanya rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, di mana orang yang sudah lama tidak berhubungan dengan kampus, sudah lama tidak kuliah, itu bisa diikat kembali ke perguruan tinggi atau ke kuliah untuk diberikan gelar dengan menilai atau mengakui apa yang sudah dilakukan selama ini di kegiatan atau di pekerjaannya. Kemudian harus terhubung dengan ekosistem yang lebih luas dan proses pembelajaran yang sepanjang hayat. Jadi meskipun secara administrasi mengikuti industri pendidikan yang semakin ketat, ya, masa studi semakin pendek, kemudian kurikulum semakin dipadat-padatkan, tetapi universitas harus menjadi ekosistem yang lebih luas. Nah, ini tantangan di universitas yang kalau tidak berhasil melakukan 3 hal ini, ya mungkin akan akan kolaps gitu ya universitas. Nah, singkatnya di sini saya ingin, supaya tidak terlalu panjang, saya ingin mengingatkan bahwa pendidikan itu hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia dengan mengaktifasi fungsi akal dan melatih nalar. Nah, ini hakikat pendidikan ini eh, apa? Hakikat pendidikan adalah hakikat pendidikan tinggi, atau pendidikan tinggi adalah pendidikan yang sebenar-benarnya. Dengan kata lain, pendidikan dasar dan menengah sebetulnya adalah tangga atau gerbang menuju ke pendidikan tinggi. Ya, pendidikan tinggi adalah pendidikan yang sebenarnya. Sehingga kita bisa katakan proses pendidikan dasar itu sebenarnya tujuannya memang ke pendidikan tinggi. Semakin wajar kalau ada orang ingin masuk ke perguruan tinggi, karena proses pendidikan yang sejatinya, proses pemerdekaan akal, pengaktifasi nalar itu ada di perguruan tinggi atau di proses di fase pendidikan tinggi. Fase-fase awal adalah fase persiapan, fase pembentukan. Kalau di kuliah homeschooling, saya menyebutnya adalah fase apa? Ilmu alat atau alat untuk mencari ilmu. Jadi mencari ilmunya belum, tapi mengumpulkan alat-alat untuk mencari ilmu. Ya, fase pendidikan dasar adalah mengumpulkan alat-alat untuk mencari ilmu. Kemudian fase menengah adalah proses peralihan, pemilihan dan pendalaman, ya, untuk memperkenalkan ilmu-ilmu yang nantinya akan dikaji secara menyeluruh dan secara lebih mendalam lagi. Jadi ya pendidikan tinggi itu adalah pendidikan yang sebenarnya. Nah, sekarang yang ingin kita tinjau lebih spesifik adalah dalam pendidikan tinggi, atau tadi lembaganya disebut perguruan tinggi dan secara spesifik disebut universitas. Nah, sebetulnya apa sih universitas itu? Kenapa disebut universitas, dan ada pendidikan, lembaga pendidikan tinggi lain yang selain universitas? Ada lembaga pendidikan atau sekolah tinggi misalkan, ya, atau institut itu di bawah universitas, tidak selengkap universitas. Tidak seintegral atau bisa mewujudkan tridharma pendidikan yang tadi, ya, pendidikan tinggi, tridharma perguruan tinggi, maaf. Jadi ada pendidikan tinggi yang tidak mampu, tidak bisa melakukan riset mendalam dan berkesinambungan. Ada pendidikan tinggi yang tidak bisa melakukan pengabdian masyarakat untuk terjun menyelesaikan problem yang ada di masyarakat secara langsung, misalkan ya, berkiprah kemudian membangun film. Itu butuh fasilitas dan butuh ekosistem yang besar, ya. Artinya yang bukan universitas itu ya tidak mampu menjadi universitas. Nah, hakikat penamaan universitas atau ide gagasan universitas adalah pendidikan tinggi yang diintegralkan. Nah, ini poinnya, universitas adalah pendidikan tinggi yang diintegralkan. Jadi kumpulan fakultas-fakultas, kumpulan program studi, ya, yang diikat dalam satu sistem menjadi universitas, diharapkan melahirkan atau menghasilkan lulusan manusia yang universal. Jadi kalau lulus dari universitas, sebetulnya kita akan menjadi manusia yang universal. Apa itu yang manusia yang universal? Manusia yang lengkap, yang paripurna. Karena kalau kita hanya kuliah atau belajar di sekolah tinggi ilmu teknik, sekolah tinggi ilmu ekonomi,
Kita hanya mengetahui ilmu ekonomi atau ilmu teknik saja. Kita hanya belajar sekolah tinggi ilmu agama. Kita hanya mengetahui ilmu agama saja. Kita masuk misalkan di sekolah bisnis ya, atau bisnis school ya misalkan. Ya, sekarang ini ada kasus lain ya, ada topik yang ini sebagai istilah aja. Ada yang fokus uh, masuk di pendidikan tinggi tapi hanya untuk satu aspek saja, satu program studi saja. Nah, tidak memiliki kelengkapan. Oleh karenanya di universitas itu ada namanya MKDU, mata kuliah dasar umum atau mata kuliah universitas. Biasanya fase awal 1 tahun pertama atau 2 tahun pertama itu semua mahasiswa itu belajar mata kuliah dasar dan umum. Ya di situ semuanya belajar tentang standar ya bahasa, standar metodologi, kemudian juga ada ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, yang semua mahasiswa itu dia mau nantinya di program studi komputer kah, sosiologi kah, atau di ilmu biologi kah, semuanya belajar ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, belajar tentang kewarganegaraan atau Pancasila atau kewiraan, kemudian semuanya pasti belajar bahasa Indonesia, semuanya pasti belajar metodologi. Ya. Sekarang mungkin tambahan semuanya belajar bahasa Inggris. Nah, ini disebut dengan mata kuliah dasar umum atau MKDU sebagai basic yang hanya ada di universitas, di sekolah tinggi tidak ada. Sekolah tinggi ekonomi nggak mungkin belajar ilmu alamiah dasar atau ilmu sains, keumuman sains atau filsafat mungkin ya, filsafat. Atau sebaliknya ilmu sekolah tinggi teknik misalkan atau sekolah tinggi komputer mungkin nggak belajar ilmu sosial dasar. Nah, jadi ini fragmen-fragmen yang dikumpulkan diintegralkan di universitas. Jadi hasilnya kalau orang masuk universitas itu kenapa jadi manusia yang universal? Karena dia belajar semua basic keilmuan, semua disiplin ilmu sebagai dasar. Gitu ya. Jadi belajar dasar-dasarnya. Jadi di mata kuliah dasar mata kuliah universitas. Setelah itu lanjut di tingkat kedua mata kuliah fakultas. Ya, mata kuliah fakultas misalkan dia di fakultas ekonomi ya dia belajar ilmu ekonomi meskipun nantinya dia lanjutnya di akuntansi. Dia belajar mata kuliah fakultas agama Islam meskipun nanti dia spesifiknya di perbankan syariah tetap belajar agama Islam secara umum. Gitu ya. Dia masuk ke FKIP misalkan ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, ilmu pendidikan dasar. Nanti dia pilih mungkin dia pendidikan luar sekolah atau dia masuk jurusannya nanti pendidikan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tetap dia masuk ke fase mata kuliah fakultatif. Ya. Kemudian baru di tahun berikutnya, di tingkat berikutnya, di tingkat 3 atau tingkat 4 masuk ke penjurusan mata kuliah program studi yang masing-masing sangat spesifik dan berbeda. Ya, kalau program studi di ilmu perpustakaan ya saya dulu ya belajar ilmu perpustakaan. Ya, yang tidak dipelajari oleh teman-teman yang satu fakultas, ini fakultas ilmu budaya, tapi kita belajar ilmu budaya dasar. Ya, ilmu budaya dasar. Kemudian yang sastra ya belajarnya pendalaman sastra, yang sejarah ya sejarah, yang perpustakaan belajar perpustakaan. Nah, ini di tingkat ketiga. Jadi ada 3 tingkatan yang dilalui dan itu tidak terjadi tidak terjadi di luar universitas. Ya, tidak terjadi di luar universitas. Makanya harusnya lulusan dari universitas adalah manusia yang universal. Dia mengetahui dasar-dasar segala ilmu gitu ya, dari berbagai macam disiplin ilmu. Kemudian logikanya sudah terlatih, sudah terstandarkan, metodologinya sudah terlatih dan terstandarkan. Dia mengetahui metodologi yang biasa dipakai di ilmu sosial, kemudian mengetahui metodologi yang digunakan oleh sains murni dan lain sebagainya. Meskipun tidak ahli di yang bukan bidang dia gitu ya. Nah, ini universitas. Nah, ide atau gagasannya adalah mengumpulkan tadi ya pendidikan tinggi supaya integral. Sayangnya ternyata sudah banyak kritik ini sudah dari zaman saya kuliah dulu itu mungkin sudah berapa 20 tahun 30 tahun berjalan sudah banyak yang mengkritik bahwa lulusan dari universitas ini ternyata hanya melahirkan seorang yang fakultatif ya. Dulu seingat saya ada kritiknya Cak Nun ya, ini melahirkan manusia yang fakultatif tapi tidak universal, artinya belum mendalam lagi, basicnya masih kurang lagi ya. Masa
mahasiswa nggak ngerti ekonomi, basic ekonomi. Harusnya meskipun dia ilmu biologi atau ilmu kimia, dia harusnya ngerti ilmu sosial ya, perubahan apa. Harusnya dia peka juga terhadap ekonomi makro gitu ya, pertama ekonomi makro atau politik ekonomi. Atau sebaliknya ya, jangan sampai nggak ngerti tentang kesehatan. Meskipun dia kuliahnya di bidang apa, teknik sipil, dia harus ngerti kesehatan juga secara umum. Nah, jadi ada dasar-dasar yang banyak yang hilang atau kurang. Kalau sekarang paling yang ditekankan cuma kenapa nggak ngerti bahasa Inggris, kenapa bahasa Inggrisnya kok nggak terstandar ya, seolah-olah mata kuliah dasar itu hanya itu. Padahal bahasa Indonesia juga, kewiraan atau Pancasila, kewarganegaraan, kemudian juga civic education, kemudian juga metodologi ilmiah yang harus dimengerti oleh semua lulusan universitas. Nah, artinya ini adalah keluar biasaan kehebatan di universitas. Bukan kewajiban bagi seluruh orang untuk masuk ke sana. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin disebutnya fardu kifayah ya kalau kewajiban belajar di universitas ini. Dan tidak harus semua orang masuk ke sana. Ini hanya untuk privilege orang-orang yang bagus. Jadi sekarang nih kritik tambahannya adalah sekarang terlalu banyak orang dipaksa masuk di universitaskan. Orang disarjanakan di universitaskan. Padahal itu berat. Padahal itu berat. Memang harapannya semakin banyak orang yang keluar sebagai manusia yang universal. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan, ya. Bukan berarti tidak bisa dilakukan di luar universitas. Artinya kita bisa saja kuliah, misalkan kuliah ekonomi, kemudian kuliah sains, ambil separuh-separuh di sekolah tinggi ini, kursus itu. Nah, di homeschooling, keluarga homeschool itu kita biasa belanja pelajaran, ya. Mau belajar apa dulu, kita belajar di sini, kita fokus di pelajaran itu, setelah selesai kita baru belajar yang lain. Kita belajar matematika dulu, kita belajar bahasa dulu. Nah, tapi artinya di sini, kalau mau jadi manusia universal, seorang homeschooler juga harus seimbang dalam belajar. Ya, seimbang dalam belajar. Artinya tidak harus masuk ke universitas, tapi dia bisa belajar bahasa dulu, setelah belajar bahasa, dia harus belajar juga matematika, atau berhitung. Dia setelah itu harus belajar juga politik ekonomi. Setelah itu dia juga harus belajar kesehatan. Nah, tinggal seberapa expertnya itu kita yang atur. Kita yang tentukan sendiri. Apakah harus jadi setara dokter belajar kesehatannya, nggak perlu kan? Kalau memang tidak minat atau tidak ingin menjadi seorang dokter, ya cukup belajar dasar-dasar kesehatan supaya hidupnya sehat. Ya, ya untuk hal-hal lain juga begitu. Tidak harus, kalau tidak minat jadi pebisnis ya tidak harus mendalam, tapi harus tahu ya dasar-dasar ekonomi, bagaimana cara mengatur uang, bagaimana memahami kebutuhan. Artinya dia coba sebanyak mungkin belanja atau kursus. Nah, dipandu oleh para orang tuanya nih. Para orang tua harus tahu mana yang wajib dipelajari. Ya, mana yang wajib dipelajari. Jadi yang ada di universitas itu mata kuliah umum atau mata kuliah dasar atau mata kuliah universitas itu sudah wajib pasti diberikan atau pasti diterima oleh mahasiswa. Di homeschooling, maka para orang tua itu harus bisa menyajikan yang disebut MKDU tadi, mata kuliah dasar umum atau mata kuliah universitas. Nah, mana nih mata kuliah kalau kita proses belajar yang fardu ain, mana yang belum dipelajari? Oh, belajar basic fikih nih, fikih-fikih keseharian. Oh, pengantar bahasa Arab supaya masa si Al-Fatihah aja nggak ngerti misalkan gitu, udah usia 20-30 tahun masa Al-Fatihah aja nggak ngerti, jadi harus paling nggak ngerti lah anak antum misalkan gitu yang ngerti, nggak harus ahli nahu sorof ya, tapi tahu bahwa la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah gitu. Kemudian apalagi pelajarannya ilmu-ilmu apa tadi, kesehatan, gimana hidup sehat, apa bahaya gula kalau sekarang gitu ya, terus kemudian memperkenalkan apa itu GMO, apa itu perubahan zat kimia, jangan sampai nggak tahu sama sekali ya, apa itu inflasi kalau di ekonomi gitu ya. Jadi ajak anak atau kita juga sebagai orang tua itu coba belajar sebanyak mungkin, dan kita lihat dari mana yang wajib. Kita wajib belajar bahasa Arab, kita wajib belajar sirah, kita wajib belajar ilmu akidah, kita wajib belajar apa, ilmu dunia, dalam hal ini ekonomi dan politik. Kita juga sebagian ulama bahkan mewajib sebagai apa, separuh agama adalah ilmu kedokteran, atau kewajibannya separuhnya ilmu kedokteran. Belajar ilmu kedokteran dalam hal ini artinya ilmu kesehatan, ilmu perawatan,
mungkin mikrobiologi dan sejenisnya yang dianggap sebagai bagian dari ilmu kedokteran. Nah, ini hal yang bisa dilakukan oleh keluarga homeschool. Jadi perspektif homeschooling itu adalah bagaimana integral itu tidak harus dalam satu lembaga. Integral itu adalah bagaimana kita mewujudkan diri kita, kita mengajak atau mengarahkan anak kita supaya jadi manusia yang paripurna, manusia yang universal. Jangan jadi manusia yang spesialis. Ya, jangan jadi manusia yang spesialis. Meskipun nanti memiliki spesialis tertentu atau keahlian spesifik, tapi jangan sampai ditinggalkan. Ini artinya proses belajar ini harus tawazun. Ya. Saya pernah ada diskusi atau sedikit mengkritik tentang orang yang terlalu mendalami bakat sehingga meninggalkan ketawazunan, keseimbangan. Artinya ada hal yang harusnya dia kenal, dia merasa itu bukan bakatnya, maka tidak mau dipelajari. Makanya basic dari pendidikan, kurikulumnya harus dikaitkan dengan konsep fardu ain dan fardu kifayah sebelum belajar apa yang ada didalami terkait dengan bakat-bakat atau yang diminati oleh anak-anak. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf saya langsung tutup karena sudah cukup ini ya suaranya. Nanti kalau sharing bisa di grup saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.